Selamat pagi Pak Hairin. Selamat pagi, Pak. Sebentar, sebentar. Ini kok suara stopwatchnya kok malah hidup ini suaranya. Ntar dulu. Selamat pagi, Pak Pandi. Oke, Pak Pandi, selamat pagi. iya bentar toh. Ini loh stopwatchnya kok bunyi. Ada diem dulu ya, Dek. Papanya mau praktik kucing. Kenapa ini kok bunyi ya? Oke, matikan ini. Oke. Izin sekolah, Pak. Siap ya. Bu Fitri dimatikan mic-nya. Oke. Selamat pagi Pak Hairin. Selamat pagi, Pak Pandi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik ini Pak Pandi. Luar biasa. Hari ini kita sesuai jadwal kita ya Pak Hairin. Pertemuan kali ini Pak Hairin minta saya untuk observer Bapak terkait Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Iya ini Pak Pandi, sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya saya kemarin minta Bapak untuk melakukan pengamatan terhadap saya dalam aktivitas melaksanakan coaching dengan guru saya Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Hairin. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi observer Pak Hairin dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Nah, baik Pak. Pak, Oke Pak Hairin. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak ini ingin dibantu dalam kegiatan observasi ini dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang mana ya Pak? baik Pak Pandi, melihat dari tingkat kehadiran atau kesadaran diri dari guru saya yang akan saya coaching nanti. Ini saya ingin meningkatkan kompetensi di bagian kehadiran penuh Pak Pandi. Oke, Recording in baik. progress. Terima kasih Pak Hairin. Jadi saya izin konfirmasi ke Pak Hairin ya. Jadi Pak Hairin ini ingin saya menjadi observer, kemudian ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi dari coaching ini, Recording yaitu stopped. terkait kehadiran ya Pak Hairin ya. Ya, betul Pak. Oke, jadi Bapak ingin di observer terkait kehadiran. Nah, dalam kehadiran ini ada aspek kinerja apa Pak yang akan saya amati lebih fokus kemana Pak di dalam kompetensi kehadiran coaching ini Pak? Kan ada bagian-bagiannya tuh. Nah, Bapak lebih ingin spesifik difokuskan di bagian mana Pak? Baik Pak Pandi, dari poin penting percakapan yang akan saya lakukan nanti, selain dari kehadiran penuh, sebetulnya ada juga di kompetensi di bagian sabar Pak. Tapi saya mau lebih fokus ke peningkatan kompetensi untuk kehadiran penuh saja Pak. Oke, jadi mohon konfirmasi ya Pak Hairin, kita samakan persepsi kita. Jadi Bapak ini ingin dibantu ya saya menjadi observer terkait mengembangkan kompetensi coachingnya itu kehadiran penuh. Kemudian aspek kinerjanya lebih difokuskan dari kompetensi kehadiran ini, aspek yang akan lebih diteliti, lebih saya lihat itu di melatih kesabaran begitu ya Pak Hairin. Iya betul Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Hairin atas konfirmasinya. Nah, menurut Bapak nih, dari posisi Bapak ini sebagai coach nantinya, nah, kalau Bapak melihat dari penilaian diri sendiri Bapak, ya, dari kompetensi yang akan Bapak
akan saya amati ini yang Bapak minta tadi. Nah, penilaian dari diri sendiri itu seperti apa, Pak? Kenapa ingin difokuskan kepada kompetensi kehadiran dan lebih spesifiknya ke aspek sabar, Pak Hairin? Ya, Pak Fandi, saya merasa bahwasanya dalam melakukan coaching itu memang kita harus membiasakan dan kompeten dalam kehadiran penuh. Kemudian kita juga harus sabar dalam menghadapi coaching kita. Jadi seperti itu. Kalau diskalakan penilaian saya pribadi, kalau diskalakan dengan angka itu ukurannya untuk di poin kehadiran penuh itu masih belum pas lah Pak. Kalau dihitung dengan angka 1 sampai 10 mungkin baru di angka 7 seperti itu Pak. Jadi pengen dimaksimalkan lagi. Oke, luar biasa sekali Pak Hairin. Izin konfirmasi kembali Pak Hairin. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwasannya ingin dikembangkan kompetensi kehadiran, terlebih di poin sabar, karena Bapak ketika mendengar dari coach itu terkadang Bapak ini kurang sabar begitu ya Pak, ingin segera selesai begitu Pak ya untuk kehadirannya begitu Pak ya. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan untuk rentang jika direntangkan ke dalam angka itu posisi Bapak tadi mengatakan di angka 7 ya Pak ya. Benar Pak ya? Iya, masih di angka 7 Pak, karena saya merasa untuk di kesabaran ini karena kadang masih terbawa dengan suasana Pak, seperti itu. Jadi suasana bad mood yang dari luar pada saat kita melakukan aktivitas coaching, kalau coaching kita itu dia kadang keluar dengan dari topik gitu, pembicaraan kadang masih terbawa Pak. Jadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Hairin atas ceritanya, luar biasa nih Pak Hairin. Baik Pak Hairin, dari hal-hal tersebut apa sih harapan Bapak ketika nanti saya observasi dalam kegiatan coaching Pak Hairin nantinya? Harapan Bapak seperti apa Pak? Baik Pak Bandi, adapun harapan saya saat diobservasi nanti saya bisa melaksanakan aktivitas coaching dengan kehadiran penuh, kemudian dengan penuh rasa sabar, sehingga aktivitas coaching yang saya lakukan dengan coaching nanti bisa berjalan sesuai dengan apa alur topik yang diharapkan. Jadi seperti itu Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Hairin, luar biasa. Ini harapan Pak Hairin sangat istimewa, ini luar biasa sekali. Izin konfirmasi Pak Hairin, menyimpulkan dari pertemuan kegiatan kita, diskusi persiapan untuk coaching. Yang pertama, kompetensi yang akan Bapak ingin kembangkan itu adalah di poin kehadiran penuh gitu Pak ya. Kemudian lebih spesifik aspek kinerja yang akan dilihat itu adalah melatih kesabaran dari Pak Hairin, seperti itu. Dan untuk rentangnya tadi Bapak menyampaikan masih di posisi 7 begitu ya Pak ya. Dan harapannya tadi Pak Hairin menyampaikan agar bisa lebih sabar lagi dalam kegiatan coaching, kemudian bisa hadir sepenuhnya dan
coaching bisa berjalan dengan lancar. Begitu ya Pak Hairin ya? Ya, betul sekali Pak. Oke. Harapan saya seperti itulah kurang dan lebihnya Pak. Baik, terima kasih Pak Hairin. Ada lagi Pak Hairin yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup sih Pak. Baik, jika cukup, saya persilahkan Pak Hairin untuk melakukan kegiatan coaching dengan Bu Fitri. Sekian Pak Hairin, saya ucapkan selamat pagi Pak Hairin. Selamat pagi Pak Fandi. Assalamualaikum Pak Hairin. Waalaikumsalam Bu Fitri. Pak sedang sibuk tidak ini Pak? Bisa luangin waktu nggak Pak? Wah, kebetulan saya lagi nggak ada kegiatan ini Bu Fitri. Barusan tadi ada tamu sebentar. Sudah ditangani, sudah selesai juga. Beliau juga sudah mundur ini dari kantor. Jadi bagaimana Bu? Jadi begini Pak, sebenarnya saya ini menjumpai ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan ya Pak. Saya pengen ngobrol-ngobrol. Jadi begini Pak, pada kegiatan hasil belajar anak-anak kemarin telah saya laksanakan asesmen harian, di mana hasil belajar anak ini ternyata dari sebagian kelas ini belum mencapai kriteria ketuntasan Pak. Makanya saya bingung nih Pak, kenapa, ada apa pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini, kenapa kok bisa anak-anak ini mendapatkan hasil yang seperti ini? Apa mungkin faktor dari peserta didik yang kurang memahami materi, atau kegiatan saya di kelas kurang menyenangkan, pembelajaran saya yang monoton, atau dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang mungkin menjadi faktor juga sepertinya Pak. Baik, luar biasa. Saya sangat mengerti sekali Bu Fitri dalam kondisi Bu Fitri menjadi seorang guru itu memang dalam menyampaikan materi pembelajaran itu terkadang ada kendala-kendala ya Bu Fitri yang harus dihadapi dan menjadi tantangan kita tersendiri. Nah, dari cerita Ibu Fitri tadi saya menangkap bahwasanya murid yang Ibu Fitri lakukan aktivitas pembelajaran itu belum mencapai atau belum berhasil lah ya, bisa dikatakan ya Bu Fitri. Bisa dijelaskan lebih lanjut, mungkin Ibu Fitri bisa menjelaskan aktivitas pembelajaran yang lebih spesifiknya, aktivitas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa? Aktivitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu Pak, seperti biasa, saya masuk ke dalam kelas, berdoa, terus saya nyampaikan tujuan pembelajaran, buka halaman ini, baca bersama, lalu kerjakan tugas, seperti itu Pak. Baik, saya mengerti Bu Fitri, luar biasa sekali. Memang salah satu tantangan terbesar dalam aktivitas pembelajaran itu bagaimana kita bisa menciptakan materi yang sesuai untuk murid dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah Ibu coba untuk menghadapi perbedaan itu, Bu? Untuk menghadapi nilai anak ini ya Pak, yang sangat bervariasi, tentunya memang anak-anak sebagian besar ini belum mencapai tuntasan. Yang saya lakukan seperti itu ya Pak ya. Iya, anak-anak itu kan dengan karakter dan gaya belajarnya yang berbeda-beda Bu. Nah, jadi sejauh ini bagaimana upaya yang sudah Ibu lakukan? Adakah upaya-upaya yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi gaya belajar anak yang berbeda? Seperti itu Pak. Baik Pak, di sini saya menangkap nantinya pembelajaran saya yang akan saya lakukan bisa
bisa juga saya nanti menerapkan ini ya Pak ya, pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya, di mana saya harus melihat kebutuhan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, di mana kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini ada diferensiasi produk, ada hasil, dan konten, di mana dari ketiga diferensiasi ini adalah pembelajaran yang menggunakan media visual, auditori, dan kinestetik. Seperti itu ya Pak ya, mungkin bisa membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Baik, luar biasa Ibu Fitri. Itu langkah yang bagus. Ibu sudah mulai menyesuaikan materi ya Bu ya, untuk kebutuhan murid Ibu. Namun pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya tentang menyederhanakan materi ya Ibu ya, atau memberikan tantangan lebih, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi setiap murid untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Begitu ya Bu ya, yang Ibu sampaikan tadi. Nah, bagaimana Ibu melihat gaya belajar murid Ibu di kelas? Bisa diceritakan Bu? Ini ya Pak ya, sebelum saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi ini maksudnya ya Pak ya? Betul. Iya Pak, sebenarnya peserta didik saya ini mempunyai kompetensi ya Pak ya, mempunyai kompetensi masing-masing. Saya juga di sini menjadi berpikir Pak, bahwasannya memang anak-anak ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat saya lebih memikirkan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini sesuai dengan gaya belajar. Nah, ternyata setelah saya amati ini Pak, memang ada beberapa anak yang memang dalam menggambar itu bagus ya Pak. Ada yang pintar menggambar, ada juga yang memang dia ini kalau membacanya ini Pak masih kurang, tetapi ketika penjelasan dari layar yang saya tampilkan itu anak-anak melihat video yang saya tampilkan ini Pak nyambung seperti itu, tersampaikan pembelajarannya. Artinya ini di sini saya kurang memanfaatkan sebetulnya ya Pak ya. Baik, menarik sekali Bu Fitri. Jadi di sini Ibu Fitri itu melihat gaya belajar murid itu di kelas. Tapi saya yang saya pengen tanyakan di sini, Ibu itu mengetahui gaya belajar murid itu diawali dengan bagaimana Bu? Nggak langsung ibaratnya ujuk-ujuk kita, oh ini gaya belajarnya estetik, ini visual, kan seperti itu ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan langkah awal Ibu mengetahui atau melihat gaya belajar murid Ibu Bu, sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran? Contohnya seperti apa Pak? Sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran itu kan tentunya kita memahami karakteristik murid ya. Langkah awal Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini untuk melihat gaya belajar murid itu apa yang Ibu lakukan? Langkah saya sebelum mengetahui anak-anak ini masuk ke dalam gaya belajar apa, seperti itu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Yang saya sendiri juga harus memahami terlebih dahulu pengertian apa itu yang namanya pembelajaran diferensiasi, terus kemudian terbagi dari beberapa, maksudnya itu terbagi berapa pembelajaran diferensiasi ini, bahwasanya setelah melihat hasil belajar ini ternyata melihat hasil belajar yang saya lakukan itu melakukan diagnostik awal Pak, seperti itu. Jadi melakukan diagnostik awal, hal tersebut bisa kita gunakan ya Pak untuk mengetahui gaya belajar mana yang anak-anak sesuaikan nanti, seperti ini yang saya sesuaikan terhadap anak.
Baik, menarik sekali, luar biasa Ibu Fitri. Jadi tadi Ibu Fitri mengawali untuk memahami karakteristik atau gaya belajar murid itu menggunakan asesmen diagnostik atau diagnostik awal ya Bu ya. Itu sangat luar biasa dan Ibu sudah melakukan pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar mereka berarti ya, dengan aktivitas yang berbeda-beda. Tadi Ibu sudah melakukan aktivitas siswa belajar yang visual, kemudian yang kinestetik, kemudian Ibu juga melakukan aktivitas pembelajaran yang satu lagi ya, audiovisual. Nah, jadi dari apa yang sudah Ibu lakukan ini, tapi belum mencapai grade-nya ya Bu ya, belum mencapai grade yang sesuai dengan keinginan Ibu seperti itu. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan itu, dari murid Ibu, berapa murid Ibu yang memang perlu pendampingan khusus lagi Bu, kira-kira bisa diceritakan Bu? Ya, jadi murid saya itu Pak ada 24 ya Pak ya. Yang belum memenuhi grade itu sebanyak berapa kemarin ya Pak? Ada 15 atau 16 Pak. Seperti itu Pak. Jadi di sini kan memang darurat ya Pak ya. Apakah memang ini kondisi anak yang kurang atau dari diri saya sendiri seperti itu? Baik. Dari kegiatan, dari upaya-upaya yang sudah Ibu lakukan, adakah upaya untuk perbaikan dari kegiatan pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu lakukan Bu? Bisa diceritakan? Jadi pembelajaran diferensiasi ini kan tadi saya sudah jelaskan ya Pak, pembelajaran diferensiasi ini yang akan saya lakukan Pak ketika pembelajaran yang akan saya lakukan ya Pak, izin konfirmasi ya Pak ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini yang akan saya lakukan nanti ketika setelah kita melakukan pembicaraan ini Pak. Jadi apa itu namanya? Bisa diulangi tadi Pak? Baik, tadi kan Ibu menyampaikan bahwasanya Ibu itu sudah melakukan aktivitas pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, proses, produk, ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu sudah melakukan diagnostik awal untuk memfasilitasi murid, itu sudah bagus sekali. Nah, Ibu menyampaikan bahwasanya kegiatan pembelajaran ini belum tercapai. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini sebelumnya? Bisa diceritakan? Iya, sebenarnya Pak upaya untuk melakukan untuk melakukan peningkatan hasil belajar ini ya sebenarnya dengan cara diferensiasi ini Pak, hanya saja memang saya yang kurang memahami langkah dalam metode atau pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Jadi nanti yang akan saya lakukan adalah karena di awal saya tadi sudah menjelaskan bahwa kegiatan saya itu masih hal biasa ya Pak ya. Nah nanti yang akan saya lakukan rencana ini pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Luar biasa sekali, itu langkah yang sangat tepat Bu, itu bagus sekali. Jadi nanti dengan melakukan langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi, harapan Ibu bisa lebih memotivasi murid lagi ya dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran yang Ibu lakukan diferensiasinya. Nah, dari ketiga komponen pembelajaran aktivitas diferensiasi yang sudah Ibu lakukan, yang Ibu pengen gali lebih
lebih dalam itu diferensiasi yang mana, Bu? Kan ada 3 tuh, diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, siswa yang nggak semuanya toh, yang Ibu itu mengalami kesulitan. Nah, dari ketiga aktivitas pembelajaran diferensiasi ini yang akan Ibu pahami atau gali lebih dalam itu yang bagian yang mana bisa diceritakan, yang belum maksimal. Yang belum maksimal, yang belum saya lakukan yaitu diferensi konten, Pak. Karena di dalam diferensi konten kan memang kita sebagai guru sekreatif mungkin ya, Pak, ini lebih berinovasi dalam menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak dengan menggunakan media apa, metode apa, hingga anak tersebut mampu untuk mencapai tujuan pembelajarannya, seperti itu. Luar biasa. Jadi Ibu lebih spesifiknya akan lebih meningkatkan lagi di bagian diferensiasi konten ya, Bu ya, karena memang itu yang belum tercapai sepenuhnya, begitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira ini dari aktivitas pembelajaran diferensiasi konten yang akan Ibu lakukan nanti, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai aktivitas tersebut, Bu, kira-kira? Langkah-langkah untuk mencapai aktivitas tersebut, tentunya saya yang pertama ingin sekali berkolaborasi dengan rekan sejawat agar pembelajaran saya nanti ke depannya lebih baik lagi ya, Pak. Kemudian saya akan mencoba mendalami lagi tentang untuk memahami lagi tentang model-model pembelajaran maupun media pembelajaran yang telah ada saat ini yang tentunya semakin modern ya, Pak. Jadi saya akan mencari referensi-referensi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dalam khususnya di diferensi konten untuk pembelajaran di kelas saya nantinya, seperti itu, Pak. Luar biasa sekali Bu Fitri. Bu Fitri, dari aktivitas ini Ibu Fitri sudah menemukan gambaran lah ya, gambaran untuk aktivitas pembelajaran diferensiasi yang akan dilakukan nanti, di mana Ibu akan mencari referensi-referensi, kemudian Ibu akan sering ini. Nah, kira-kira Bu Fitri, dari aktivitas kita, aktivitas percakapan kita ini, bagaimana, apa yang Ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan saat ini yaitu pertama senang, Pak, dan lega karena di sini saya menemukan ya, Pak, menemukan masalah saya hingga menemukan solusi bagaimana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah melaksanakan kegiatan kita obrolan hari ini, seperti itu, Pak. Jadi saya senang, Pak. Baik, luar biasa sekali. Nah, untuk kegiatan diferensiasi yang akan Ibu lakukan ini lebih ke fokus diferensiasi konten tadi, dan Ibu sudah mengetahui trik-trik nanti untuk mencapai tujuan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal tadi. Ibu kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukannya? Ya, nanti insya Allah yang akan saya lakukan itu di mulai awal semester ya, Pak ya, semester 2, karena ini sudah akhir pembelajaran, akhir semesteran. Insya Allah nanti saya akan tingkatkan lagi di semester 2, Pak, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, selain itu tentu saja dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran, selain kita mencari referensi-referensi yang seperti Ibu katakan tadi, nah, kira-kira daya dukung apa sih Bu yang bisa mendukung Ibu itu untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran, lebih fokusnya ke pembelajaran diferensiasi konten seperti yang Ibu maksud? Siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk mendukung kegiatan belajar yang akan Ibu lakukan? Hal yang menjadi pendukung saya ya, Pak ya, saya ingin sekali ini melibatkan para kepala sekolah dan rekan sejawat, Pak, dalam mendukung program saya nanti di semester 2, karena pada dasarnya memang kita di instansi tempat kita bekerja memang diharuskan berkolaborasi
berkolaborasi yang aktif untuk memajukan instansi kita ya Pak ya. Kemudian untuk sarana prasarana juga nanti saya ingin sekali berkolaborasi dengan operator sekolah, karena alhamdulillah kami ada ini Pak Chromebook bantuan dari pemerintah yang bisa kami manfaatkan mungkin nantinya di kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu. Baik, Ibu Fitri, kira-kira dari percakapan ini cara-cara untuk menyesuaikan pengajaran dengan murid yang berbeda-beda tadi sudah sudah Ibu sampaikan. Terus daya dukung apa saja nanti yang akan Ibu lakukan. Nah, bagaimana saya bisa mengetahui nih aktivitas pembelajaran Ibu ini nanti bisa dikatakan berhasil? Aktivitas ini dikatakan berhasil jika memang anak-anak mulai ini Pak terlihat jelas karakternya menjadi lebih baik lagi dan hasil belajarnya meningkat seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali pemahaman Ibu Fitri, dan Ibu Fitri juga sudah menemukan dan dari hasil perbicaraan kita hari ini dapatkah Ibu menyimpulkan apa yang Ibu rasakan dan bagaimana kebermanfaatannya serta berkelanjutannya untuk Ibu Fitri? Iya, di sini saya coba menyimpulkan ya Pak, perasaan saya senang dan bahagia, tentunya lebih lega karena di sini saya mendapatkan masukan, mendapatkan hal baru dari Pak Hairin bahwasanya terkait permasalahan yang ada tentang hasil belajar anak-anak itu di kelas saya masih rendah. Saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk nantinya difokuskan pada diferensiasi konten seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali Ibu Fitri. Terima kasih jika memang percakapan kita ini bisa merasa membuat Ibu lebih tenang, dan nanti saya berharap kita bisa melakukan aktivitas nih, karena saya juga penasaran nih dengan aktivitas diferensiasi yang akan Ibu lakukan selanjutnya setelah menemukan solusi saat ini. Nah, ya, nanti kita bertemu lagi ya Pak ya. Di awal semester kedua nanti mungkin kita bisa agendakan lagi untuk kita berbincang-bincang ya Bu ya. Iya siap Pak, nanti kita agendakan lagi ya Pak. Saya ucapkan terima kasih nih ya Pak. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi seperti itu Pak. Maaf ini mengganggu waktunya ya Pak ya. Iya Bu Fitri, terima kasih. sama-sama. Saya juga senang. Pamit ya Pak ya. Bu, ya Bu, ini adalah awal pembelajaran kita dan berkelanjutan ya Bu ya. Baik. Si Pak, pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi Pak Hairin. Selamat pagi Pak Fandi. Luar biasa yang sudah dilakukan Pak Hairin dalam kegiatan coaching hari ini bersama dengan Bu Fitri. Luar biasa Pak Hairin. Terima kasih Pak Fandi. Iya Pak Hairin, sama-sama. Kalau boleh tahu Pak Hairin, suasana hati Bapak hari ini seperti apa Pak? Suasana hati Pak Hairin ketika melaksanakan kegiatan coaching tadi Pak. Baik Pak, sebenarnya di awal tadi ya Pak ya, karena memang namanya kita orang hidup ini terkadang banyak diikuti dengan persoalan atau permasalahan-permasalahan yang memang belum dapat kita pecahkan, dan terkadang berlarut ikut terbawa suasana. Jadi ketika suasana hati kita itu kurang nyaman pada saat kita melaksanakan aktivitas seperti tadi, ada rekan yang minta di coaching gitu. Nah di awal memang tadi saya merasa aduh bisa apa enggak ya, karena
posisi saya juga masih kurang bad mood dan kurang sehat juga, ada permasalahan yang tidak bisa dipublikasikan Pak. Tapi setelah mengikuti alur coaching ini dan telah selesai, alhamdulillah saya senang membersamai Ibu Fitri tadi dalam aktivitas coachingnya seperti itu Pak, karena saya bisa berbagi pengalaman dalam memotivasi Ibu Fitri menemukan solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali nih cerita dari Pak Hairin terkait suasana hatinya walaupun dalam keadaan kurang sehat ya Pak Hairin, tetapi Pak Hairin ini dengan penuh semangat membersamai Bu Fitri untuk melakukan kegiatan coaching, membantu menyelesaikan dari permasalahan dari Bu Fitri. Terima kasih Pak Hairin. Pak Hairin, kalau boleh tahu nih Pak Hairin, bagaimana Bapak menilai diri Bapak sendiri ketika dalam melakukan kegiatan coaching tadi, ya, performa Bapak dalam kompetensi tadi yang di awal Bapak ingin dinilai terkait kompetensi kehadiran, kemudian lebih ke aspek kesabaran begitu Pak. Jadi bagaimana nih Pak penilaian Bapak sendiri terhadap performa yang sudah Bapak lakukan tadi di dalam kegiatan coaching Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi performa saya dalam aktivitas coaching yang telah saya lakukan tadi, alhamdulillah tercapai Pak tujuan apa yang ingin saya capai, di mana saya menginginkan kehadiran penuh, dan tadi saya juga bisa hadir sepenuhnya membersamai Ibu Fitri dalam aktivitas coaching, dalam hal menguji kesabaran tadi juga alhamdulillah sudah terpecahkan Pak, karena tadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin gali lebih dari Ibu Fitri, dan ternyata jawaban yang Ibu sampaikan itu kurang sesuai, karena tadi memang Bu Fitri tadi menyampaikan dalam WA chat bahwasanya beliau kondisi saat ini sedang tidak di rumah, jadi beliau kurang fokus, sehingga menjadi ketika ada pertanyaan dari saya, beliau kurang fokus, jadi larinya malah ke jawaban yang lainnya. Tapi alhamdulillah saya mencoba dan saya bisa lebih sabar dalam menghadapi hal tersebut Pak. Baik, terima kasih Pak Hairin. Luar biasa nih cerita dari Pak Hairin. Nah, Pak Hairin tadi menyampaikan nih Pak. Menyampaikan tadi ada beberapa pertanyaan yang Bapak rasa itu tidak sesuai begitu. Kemudian Bapak menyampaikan terkait kondisi hal-hal yang mungkin mempengaruhi begitu ya Pak ya. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak terkait yang Bapak sampaikan tadi, terkait dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan kembali begitu Pak? Apa Pak yang membuat penilaiannya Pak? Jadi saya tadi menanyakan kepada Ibu Fitri. Nah, kira-kira nanti aktivitas pembelajaran yang sebetulnya itu yang Ibu Fitri sudah lakukan itu pembelajaran yang seperti apa, sehingga Ibu Fitri itu merasa kok pembelajaran ini tidak mendapatkan hasil yang maksimal sesuai harapan, seperti itu. Nah, saya ingin beliau itu menceritakan aktivitas pembelajarannya itu, terus kemudian di bagian diferensiasinya itu, di bagian diferensiasi apa yang yang Bu Fitri itu memang belum pahami, dan itu yang soal yang berikutnya. Terus yang soal lagi tadi yang pertama, langkah awal apa yang Ibu Fitri itu lakukan sebelum Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Bu Fitri tadi pernah menjelaskan kembali model-model pembelajaran diferensiasinya.
bukan langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Bu Fitri. Nah itu sempat kalau misalnya kita tidak bersabar tuh, waduh udah 2 kali nanya ini kok masih ke situ lagi gitu. Nah setelah saya konfirmasi lagi tadi, beliau langsung ngechat WA saya, Pak. Ternyata beliau memang posisinya saat ini lagi di perjalanan sehingga mengganggu konsentrasi beliau. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Hairin. Ceritanya bisa saya tangkap terkait tadi ya Bapak ada sesuatu pengennya Bapak ini kegiatannya seperti ini, tetapi sama Bu Fitri ini dijawab yang lain begitu ya Pak. Nah, Ya, baik ya, Pak. betul. Oke, kita akan gali dari yang Bapak ungkapkan tadi. Tetapi sebelum itu Pak, sebelum itu bolehkah Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Pak, silakan dengan senang hati. Oke, terima kasih Pak Hairin. Jadi dari yang saya amati tadi ketika Bapak Hairin dengan Bu Fitri melakukan kegiatan coaching luar biasa sekali, sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta yang tepat, yang bagus, dengan sesuai dengan kompetensinya, sudah juga mencangkup Pak, mencangkup tadi yang Bapak inginkan kan saya menilai terkait kompetensi kesabaran. Nah, di situ Bapak saya lihat Bapak sudah memenuhi Pak, bahkan lebih ya dari kompetensi kehadiran. Kemudian aspek-aspeknya sudah ada kesabaran, dan sangat luar biasa sekali Pak. Nah, sekarang kita akan gali Pak dari yang Bapak sampaikan tadi. Nah, terkait beberapa pertanyaan tadi ya, menurut Bapak tidak sesuai, kemudian dari dalam diri Bapak itu saya tuh ingin kegiatannya itu seperti ini, seperti Pak Hairin inginkan begitu. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal ini Pak terkait dengan kompetensi kesabaran Pak? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya saya tetap bersabar dengan mengulang pertanyaan, namun untuk menggali Bu Fitri untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pertanyaan saya, tapi ternyata masih belum dapat nih gitu kan. Saya coba lagi dengan pertanyaan yang berulang dan untuk menggali. Nah kemudian di pertanyaan berikutnya tadi Bu Fitri alhamdulillah beliau bisa menemukan nih maksud dan tujuan dari pertanyaan saya tersebut. Beliau sudah menyampaikan apa kata saya langkah awal yang sudah Ibu lakukan dalam membersamai murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Beliau akhirnya sudah menyampaikan bahwasanya beliau melakukan diagnostik awal. Nah di situ sudah dapat nih apa yang saya inginkan. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan kesabaran, insya Allah saya sudah dengan mengulang pertanyaan, kemudian mengikuti mendengarkan apa yang Ibu Fitri sampaikan, kemudian mencoba menggali lagi, saya rasa sudah mencakup dengan poin kesabaran yang saya inginkan Pak. Baik Pak Hairin, terima kasih atas ceritanya. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan Pak dalam melakukan kegiatan tersebut agar lebih optimal lagi Pak? Baik, menurut saya Pak, untuk melakukan aktivitas tersebut dalam melatih kesabaran, jadi ya aktivitas yang saya lakukan dengan mengulang pertanyaan dan menanyakan yang lebih spesifik lagi Pak, tadi sudah saya lakukan sehingga saya mendapatkan informasi sesuai dengan yang saya harapkan sebagai coach. Seperti itu Pak. Oke, jadi yang akan Bapak lakukan ini untuk mengoptimalkan kegiatan Bapak nantinya adalah dengan memberikan pertanyaan yang lebih spesifik lagi begitu ya Pak Hairin ya? Ya, dan lebih mudah dipahami oleh Oke, coach. luar biasa sekali. Nah, perasaan Bapak nih setelah mendengarkan kegiatan pertemuan hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah perasaan saya senang karena melalui aktivitas observasi yang
pernah dilakukan oleh Bapak ini, saya menemukan solusi bagaimana saya menghadapi tantangan terhadap kegiatan coaching yang sudah saya hadapi. Karena namanya kita manusia, kadang mood ke bawah dengan suasana, jadi seperti itu Pak. Baik. Dan melalui aktivitas yang telah kita lakukan ini, saya mendapatkan semacam dorongan, motivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam melatih kesabaran dalam aktivitas coaching, dan bagaimana saya bisa hadir penuh membersamai coach saya pada saat melaksanakan aktivitas coaching seperti itu Pak. Baik. Dan banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa saya dapatkan dari kegiatan observasi hari ini. Baik, terima kasih Pak Hairin. Nah, izin konfirmasi Pak Hairin, Ya, Pak. terkait kegiatan kita hari ini, itu yang bisa Bapak simpulkan apa Pak Hairin? Saya dapat menyimpulkan untuk aktivitas kegiatan observasi hari ini, di mana jika kita mau melakukan sesuatu dan kita merasa bahwasanya itu kurang kita kuasai, memang sebaiknya kita bisa koordinasi dengan orang lain yang bisa lebih mumpuni dari kita, mungkin bisa memberikan solusi, berikan motivasi kepada kita, bisa menggali lagi kita dalam menemukan solusi untuk permasalahan kita Pak. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Hairin atas kesimpulannya, dan saya tunggu Pak Hairin cerita selanjutnya, tindak lanjut yang akan Bapak lakukan tadi yang sudah disampaikan akan lebih mengoptimalkan lagi. Begitu ya Pak Hairin? Ya Pak, baik. saya akan lebih mengoptimalkan Ya. lagi. Ada lagi Pak Hairin yang bisa dibahas? Saya rasa cukup Oke. Pak, untuk sementara waktu ini itu saja. Mungkin di kesempatan berikutnya nanti jika ada kendala atau hal yang ingin saya bahas lagi, saya akan menghubungi Bapak. Baik, terima kasih Pak Hairin. Ya sudah, kalau begitu Pak Hairin, silahkan Pak Hairin, saya akhiri. Selamat pagi ya Pak Hairin. Selamat pagi Pak Pandi, Oke. terima kasih. Sama-sama.